Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman daimin ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati dan seluruh peserta PI Award yang berbahagia, perkenankan saya Mustaqim, penyuluh agama Islam dari Jawa Tengah, hendak menyampaikan satu presentasi dengan tema Advokasi Panitia Zakat Non-Amil berbasis Bahsul Masail Web dan aplikasi Smart-Yiz di Kota Salatiga. Untuk mendukung presentasi saya, izinkan untuk memutar video Bapak. Dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyataan di masyarakat banyak panitia zakat di masjid keberadaan mereka belum berstatus amil. Mereka mengangkat diri mereka seolah-olah sebagai amil. Padahal amil adalah man ista'malahul imam, orang yang dipekerjakan oleh pemerintah. Sebagai dasar hukumnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Berdasarkan observasi, mereka menganggap diri mereka seolah-olah bertindak selaku amil tanpa memahami syarat legalitas amil sebagaimana ketentuan hukum. Padahal SKUPZ merupakan syarat mutlak yang harus ada ketika panitia zakat ingin bertindak selaku amil. Tidak adanya pendampingan hukum secara efektif dan masih adanya disinformasi mengenai pelaporan zakat merupakan salah satu penyebab mereka tidak mengurus SKUPZ. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk melakukan pendampingan hukum terhadap panitia zakat non-amil agar memahami urgensi SKUPZ sekaligus bertindak sesuai dengan norma hukum. Setelah melalui tahapan observasi, pengumpulan data dan analisis masalah, saya melakukan advokasi panitia zakat non-amil berbasis Bahsul Masail Web dan aplikasi Smart-Yiz, sistem manajemen aplikasi rekap data zakat, infak, dan sodaqoh. Hal ini saya lakukan sebagai dasar melakukan pendampingan hukum serta memudahkan mereka dalam penyusunan laporan. Alhasil, setelah advokasi ini dijalankan, banyak panitia zakat non-amil tersadarkan untuk mengurus SKUPZ, diikuti dengan pemahaman agama yang baik mengenai ketentuan pengelolaan zakat. Dan tidak hanya itu, disiplin penyampaian laporan dari mereka juga mulai ditegakkan. Selain itu, langkah strategis dalam rangka percepatan pembentukan SKUPZ yaitu dengan selalu berkoordinasi dengan Basnas. Setelah adanya advokasi berbasis Bahsul Masail Web dan aplikasi Smart-Yiz ini, alhamdulillah pada tahun ini sudah ada lebih dari 155 UPZ yang terbentuk dan secara real time mereka sangat terbantu dalam menyampaikan laporan dengan baik. Dari 207 masjid yang ber-ID di Kota Salatiga, alhamdulillah 69,59% mereka sudah ber-SKUPZ. Zakat ini bukan hanya soal pengumpulan saja, tapi juga penyaluran menjadi tanggung jawab moral di dunia wal akhirat. Melalui tidak nyata ini, saya akan terus berusaha mendorong kepada seluruh takmir masjid di Kota Salatiga untuk memiliki SKUPZ sehingga status mereka sah menjadi amil. Dengan demikian, kesadaran dari warga masyarakat untuk memberikan zakatnya kepada amil nyata sah keabsahannya sesuai dengan ketentuan hukum. Baik, Bapak, Ibu, dari tayangan video yang telah kita simak, maka sudah cukup memberikan satu gambaran yang jelas bahwa program advokasi ini mutlak tidak bisa ditawar lagi. Mengapa? Karena ketika ada penyimpangan yang dilakukan oleh panitia zakat non-amil dalam pengelolaannya, itu akan mencacati hukum itu sendiri dalam kaitannya dengan kepentingan hukum. Sebagai solusinya, maka saya membuat Bahsul Masail Web melalui link www.mustaqim dan seterusnya
di mana seluruh materi yang telah saya sampaikan saat saya melakukan advokasi tertuang ada di Bahthul Masail web ini. Bapak Ibu semua, perlu kita pahami, selama ini yang kita dapati kepanitaan zakat yang ada di masjid, mereka seolah-olah bertindak selaku amil. Padahal amil adalah man nasobahul imam, orang yang diangkat oleh pemerintah. Selama ini yang kita dapati, mereka dibentuk atas prakarsa masyarakat. Padahal masyarakat sendiri belum tentu kapasitasnya dan wewenangnya adalah selaku pemerintah. Maka untuk menegakkan hukum, saya perlu membangun kesadaran kepada mereka melalui advokasi ini supaya mereka sadar dan tergerak untuk mengurus SK UPZ. Akan saya tunjukkan urgensi zakat ini ketika diberikan kepada amil bukan panitia zakat non-amil. Wa ala takdiri khiyanatil wakil la yaskutu al-fardu anil malik. Selama masih ada tindak penyimpangan yang dilakukan oleh panitia zakat non-amil, maka kewajiban dari muzaki belumlah gugur. Kenapa? Li'anna yadahu kayadihi. Karena kapasitas kewenangan wakil ini sama seperti kapasitas kewenangan dari muzaki itu sendiri. Maka famallam yasidil malu ilal mustahiqin la tabra'u zimmatul malik. Selama masih ada harta zakat yang dipegang oleh panitia zakat non-amil dan belum sampai kepada mustahik, maka kita biasanya mengerti panitia zakat non-amil menunda pemberian zakatnya bahkan sampai melewati bulan Ramadan. Maka itu sama saja la tabra'u zimmatul malik. Tanggungan dari muzaki belumlah gugur. Bikhilafi daf'iha ilal imam. Berbeda halnya kalau ketika harta zakat itu diberikan langsung kepada amil, dalam hal ini adalah panitia zakat yang sudah ber-SK UPZ, fa innahu bi mujarrati qabdihi, hanya dengan zakat itu diterima oleh amil tasqutu zakah anil malik. Zakat dari muzaki sudah gugur. Maka saya membuat Bahthul Masail web sehingga akan memperkuat dan mengkonfirmasi atas pemahaman yang telah saya sampaikan saat advokasi itu. Dan tidak hanya itu saja, ketika ternyata panitia zakat kemudian mengumpulkan beras yang diterima dari muzaki, kemudian dicampur, maka pasti akan ada yang berpotensi kembali kepada muzaki. Padahal dalam ketentuan fikih jelas, wala yajuzu laka idza kanatiz zakatu fardhun 'alaika ay ya'uda ilaika minha syai'un. Ketika zakat sudah wajib bagi Anda, maka tidak boleh sedikit pun ada yang kembali kepada Anda. Maka ketika panitia telah mengumpulkannya, kemudian ada yang kembali, itu sama-sama menggugurkan zakat, yang artinya zakat muzaki tidak sah. Maka solusinya adalah para panitia zakat non-amil harus ber-SK UPZ sebagaimana amanah Undang-Undang nomor 23 Pasal 38 tahun 2019 menyatakan setiap orang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan harta zakat tanpa seizin dari pejabat yang berwenang. Siapa pejabat yang berwenang itu? Tidak lain adalah imam, man lahu wilayah, pemerintah yang memiliki otoritas kepemerintahan. Unsur pemerintahan terkecil dalam fikih adalah kecamatan. Kenapa? Di situ ada pemerintahan sipil maupun militer. Maka hierarki dalam badan amil itu, badan amil zakat, kemudian di tingkat pusat, kabupaten kota, maka di kecamatan ada lembaga amil zakat atau yang dikenal dengan LAS. Maka saya juga membuat aplikasi Sematjis untuk membantu mereka dalam menyampaikan laporan kepada Basnas. Kenapa? Karena alasan mereka, selain karena tidak ada pendampingan hukum secara efektif, mereka enggan mengurus SKUPZ itu karena masih ada disinformasi terkait dengan pelaporan zakat. Maka hanya dengan mengakses Sematjis ini, cukup mereka menginput jumlah pengumpulan pendistribusian pada tanggal tertentu secara real time, secara otomatis laporan zakat akan keluar, tinggal ditandatangani kemudian disampaikan kepada Basnas. Mereka menganggap Basnas ini meminta harta atau sisa dari harta yang telah dikumpulkan panitia, padahal Basnas tidak sama sekali meminta sisa pengelolaan zakat dari amil.
hanya laporan saja. Maka saya memfasilitasinya dengan smartbiz.com. Kesimpulannya, alhamdulillah. Waktu habis. Baik Bapak, terima kasih. Sekiranya itu barangkali ada yang hendak dikonfirmasi. Oke, saya nanya duluan deh. Sebetulnya memang betul ya, saya lihat memang potensi zakat di Indonesia itu memang sangat luar biasa ya untuk Muslim itu. Dengan jumlah triliunan rupiah kalau dimanfaatkan dengan cara baik itu pasti tidak akan ada orang miskin di sini. Betul. Karena jumlah orang miskin itu per Maret 2023 aja hampir 25 juta sekian gitu. Tapi begini ya, aplikasi yang tadi dibuat itu memang merupakan bagian nyata ya, saya lihat dari upaya seorang penyuluh agama. Tapi apakah dengan bahasa Arab gundul begitu kemudian masyarakat memahami ketika membuka aplikasi itu? Apakah tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Ada Bapak. Ada. Untuk berbahasa Indonesia di Bahsul Masail webnya Bapak. Kalau SmartJIS semuanya berbahasa Indonesia karena angka Bapak. Enggak, maksudnya tadi ada beberapa informasi kan ada dua ya. Kalau SmartJIS berarti udah aplikasi ya. Iya betul. Kalau yang tadi di web yang pertama itu kelihatannya hanya informatif sifatnya. Jadi pertanyaan tertentu itu ada terjemahnya nggak bahasa Arabnya itu? Ada Bapak. Oh ada terjemahnya. Soalnya yang di capture di sini hanya bahasa Indonesia saja, bahasa Arab saja. Mestinya kan di bawahnya ada terjemahnya. Jadi masyarakat saya kira tidak semua memahami itu ya. Baik, ini di klik ya Bapak. Baik. Nah ini Bapak. Coba di enshow dulu Mas, yang ini enshow dulu, ya baik. Baik. Ya. Baik. Coba Mas pilih menu utama. Baik materi penyuluhan, baik urgensi membayar zakat kepada amil, atau di bawahnya juga boleh, silahkan. Baik, ketika para jamaah mengakses, berikut saya sampaikan juga penjelasannya Bapak, ya, bahwa selama masih ada penyimpangan atas pengelolaan zakat yang diberikan oleh wakil, maka kewajiban zakat yang diberikan oleh muzaki belum gugur. Ya. Berikut juga permasalahan-permasalahan secara kasuistis yang saya terima di masyarakat, saya tampung, saya tulis dalam web saya, dan dengan begitu masyarakat bisa mengkonfirmasi pemahaman yang telah saya sampaikan. Oke, terima kasih. Yang kedua, apakah ini hanya zakat fitrah atau zakat mal, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat macam-macam? Apa cuma zakat fitrah saja? Bukan Bapak, semua zakat. Semua zakat, bahkan infak sodakoh termasuk kafarat, diat, dan juga kurban Bapak. Di SmartJIS yang saya buat ini, laporan yang dituntut oleh Basnas tidak hanya zakat fitrah saja. Zakat mal, zakat fitrah, kemudian ada kurban, dana sosial pun ada di sana Bapak. Jadi Anda ini memegang atau mengelola mungkin zakat di satu masjid tertentu? Semua masjid yang ada di Kota Salatiga yang sudah ber-ID dan ber-SK UPZ. Semuanya diatur dengan aplikasi ini? Admin Bapak, jadi saya sebagai admin memberikan hak akses kepada mereka dengan username dan password yang sudah saya atur di manajemen admin. Ada contohnya nggak laporan zakat yang dikasih ke Basnas? Ada Bapak, ini Bapak, maaf. Yang di mana nih? Oh ini laporan contohnya. Nanti yang muncul langsung di print begini Bapak. Maaf, bisa ditampilkan SmartJIS-nya Mas di slide yang ya betul. Ya, baik. Ya itu Mas. Itu diklik saja. Silahkan diklik sudah Mas, di enshow belum tampil. Nah. Ya, baik, akan saya demonstrasikan cara penggunaannya. Kebetulan saya juga pengurus di UPZ KUA Kecamatan Argomulyo Bapak. Maaf, tinggal mengetik username yang sudah saya tentukan.
Rupiyat KUA Kecamatan Argo, kemudian password. Bahkan bisa diakses di HP, silahkan, boleh. Maka di sini ada zakat mal, Amil tinggal mengisi jumlah pengumpulannya pada sekarang berapa, per tanggal ini berapa, bahkan kurban terakhir juga bisa, terakhir kemarin yang saya lakukan, di sini pengumpulan dari hewan kambing berapa, taruhlah 3.500.000, ini kita simpan, maka sudah dengan otomatis aplikasi ini membuat satu rekapan secara real time. Baik, ini total, nah misalkan 2. Baik. Pendistribusiannya, misalkan harga hewannya, ya baik, sudah ya. Ini hewan kambing, yang totalnya juga 2. Hari ini real time, kita simpan real, baik. Maka kita kembali ke dashboard, maka ketika kita klik laporan, akan muncul badan amil zakat seperti ini dengan posisi semua tertata rapi, tinggal mereka menandatanganinya. Lalu kita pilih print, sudah jadi, Bapak. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Pak Mustaqim ya. Saya tertarik soal pengelolaan websitenya, dan tadi yang Anda kutip itu dari Maktabah Syamilah ya. Maktabah Syamilah, juga beberapa kutub At-Turas seperti Busrul Karim, saya bawa kitabnya juga, Ya. Bapak. Yeah. Soalnya memang kebanyakan tidak ada syakalnya kan. Nanti Iya, betul, Bapak. saya sarankan untuk konten artikel ataupun terjemahan nanti ada konteksnya. Di situ kan langsung menerjemahkan dari Maktabah Syamilah ya kan. Oh, kalau penerjemahan dari pemikiran saya sendiri, Iya. Bapak. Yeah, betul. Maksudnya dari Nususul Maktabah ibarahnya, Syamilah teksnya, diterjemahkan, tapi juga disesuaikan konteks kasus di Indonesia supaya nanti baik. nggak tekstual apa yang disampaikan di Maktabah Syamilah. Baik. Yang kedua soal efektivitas ini, Yeah, Bapak. real time pengunjung di website itu berapa ya? Website, Bapak. Misalkan itu udah berapa tahun? Saya sudah memakai ini 2 tahun, Bapak. Bahkan saya sebelum mengikuti ajang ini sudah membuat aplikasi ini, Bapak. Nggih. Unique user per bulan berapa ya, kalau boleh tahu? Saya bekerja sama dengan developer, begitu saya beli domain dan hosting. Untuk Smart JIS-nya ini karena teman sendiri 1.250.000 yang seharusnya 5 juta, Bapak. Kemudian demikian pula yang Bahsul Masail webnya juga sekian, Bapak. Jadi setiap tahun saya tinggal memperpanjang kontrak domain dan hostingnya itu, Bapak. Statistik per bulan berapa untuk user uniknya? User uniknya untuk Smart JIS kurang lebih ada 150, kemudian untuk Bahsul Masail webnya bahkan ada sampai 520, Bapak. Dari setiap tulisan yang saya tulis, saya share ke grup, saya share ke Maya, alhamdulillah diakses oleh banyak orang. Oke, terakhir saya sarankan kalau boleh nanti diaplikasikan, konten ini kan menarik dicari orang ketika mau zakat ya, atau mencari kasus-kasus terkait zakat wakaf, bisa disesuaikan dengan konteks SEO-nya. Baik, SEO-nya. SEO-nya. Dan kedepannya jika memang dirasa cocok, domainnya diubah yang Baik, lebih friendly ya kan. Baik. Misalkan ya nggak lebih dari 6 sampai 8 huruf supaya nanti, tapi tetap nanti Anda sebagai foundernya. Oke, sementara itu terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak.
Baik, demikian lau ukhrijati zakatu wa wuzi'at ala wajhiha as-sahih asy-syar'i lama baqiya fakirun abadan. Kalau andaikan zakat dikeluarkan dan dibagikan sesuai dengan ketentuan syariat, maka tidak akan ada di muka bumi ini orang miskin selamanya. Li'anna waha ja'ala fi amalil zakah ma yakfi ilal fakir. Baik. Sedikit saja saya ingin mengomentari apa yang telah Anda sampaikan. Ini kan website aplikasi berbasis web ya. Ya betul Pak. Yang dikelola oleh Anda sendiri. Artinya aplikasi lokal ya. Betul Pak. Mungkin bisa juga ini ditawarkan ya ke Basnas gitu. Betul. Untuk menjadi sebuah aplikasi yang riset nasional. Atau mungkin juga bisa menjadi pembelajaran bagi para penyuluh. Baik, Kemudian yang kedua, saya ini menganggap Anda sebagai mujtahid ya, mujtahid lokal yang berada di kampungnya. Artinya pengetahuan tentang agama khususnya tentang zakat ini sungguh sangat luar biasa. Ada satu pertanyaan mungkin di dalam Al-Quran itu bahwa zakat itu ada 8 asnaf begitu kan. Saya berpikir bahwa 8 asnaf ini adalah muslim semua. Tetapi bahwa ada ayat lain yang menyatakan bahwa al-Islam rahmatan lil alamin. Bahwa Islam itu sebagai rahmat bagi orang. Apakah zakat ini bisa gitu kan diperuntukkan oleh orang-orang non muslim untuk supaya mereka tertarik terhadap Islam. Jadi bukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi zakat ini untuk orang muslim. Bagaimana pendapat Anda? Kemudian yang kedua, di sana ada amil, begitu kan? Amil itu apakah harus orang Islam saja? Gitu kan, sementara ini kan orang Islam saja. Apakah boleh orang non muslim juga menjadi amil di situ? Jadi amilnya orang muslim, kemudian yang mendapatkan zakat juga bukan hanya orang Islam, tetapi ada orang muslim, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Jadi bukan orang-orang yang lain, tetapi memang agama-agama lain bisa juga mendapatkan zakat. Bagaimana pendapat Anda? Baik, insya Allah apa yang panjenengan tanyakan Bapak sudah saya tulis juga di website saya. Masuk menu utama, materi penyuluhan, kategori tulisan, maaf Mas, kategori tulisan permasalahan zakat. Nah, baik. Di sana ada tabel nisab zakat, bolehkah zakat diberikan pada satu golongan saja, siapa yang dimaksud sabilillah dan seterusnya, termasuk ketentuan siapa yang berhak menjadi amil, di sana juga ada Bapak. Jadi terkait dengan non muslim menerima zakat, maka di dalam asnaf ada wal mu'allafatu qulubuhum, sekiranya mereka bisa diupayakan supaya tergerak hatinya menuju Islam, kiranya mereka juga boleh diberikan zakat. Kemudian kaitannya dengan amil, siapa yang berhak menjadi amil, di dalam kitab Bughyatul Mursidin dan juga yang lainnya disebutkan bahwa amil itu muslim, faqih, kemudian bisa mendengar, sama dan bisa melihat bahwa karena itu kaitannya adalah dengan pencatatan. Jadi di sana ada amil tafwid, amil yang di sana tugasnya adalah menentukan kebijakan, dan amil tanfid yang tugasnya adalah pelaksana di lapangan. Maka di Basnas selain ada pemangku pejabat yang berwenang menentukan arah kebijakan, juga di bawah ada pembantu-pembantunya yang bergerak di lapangan, gitu Bapak. Baik, demikian kiranya, kurang lebihnya minta maaf. Tumtum fil khair wa barakatuh wan najah wa wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dipersilakan Ustadz untuk ambil kategori selanjutnya, pemberdayaan ekonomi umat. Ya, biar saya yang buka. Terima kasih. Kategori pemberdayaan ekonomi umat dengan nomor peserta P4-24. Ada? Ada. P4-24. Dipersilakan kepada peserta.